Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPLS SMK Yapisda Bandar Lampung pada tahun 2021 ini. Meskipun melalui daring dalam jaringan, kita harus tetap melaksanakan MPLS dengan seksama dan juga harus mengambil hikmah dari segala kejadian yang terjadi. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Bapak adalah salah satu guru di SMK Yapisda Bandar Lampung bernama Novia SPD. Nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, kita akan bertemu pula di kelas 10 ini. Ada beberapa mata pelajaran yang akan Bapak ampuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada MPLS kali ini yaitu mengenai kurikulum pembelajaran. Tentunya kurikulum yang akan dibahas adalah kurikulum yang akan digunakan di SMK Yapisda Bandar Lampung ini. Nah, sebelum kita membahas kurikulum yang ada di SMK, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri adalah sebuah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar atau guru demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran tersebut. Itu yang disebut dengan kurikulum. Nah, kita akan melihat bagaimana kurikulum yang akan kita gunakan di SMK Yapisda Bandar Lampung ini. Kita akan menggunakan kurikulum 2013 atau kita kenal dengan K13. Untuk struktur kurikulumnya sendiri, kita akan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Perdirjen nomor 07-D5-D5-KK-2018, yaitu tentang mengenai struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan MAK. Nah, untuk struktur kurikulumnya sendiri akan kita lihat seperti ini bentuknya. Kita di SMK Yapisda Bandar Lampung memiliki bidang keahlian yaitu bisnis dan manajemen. Dengan program keahliannya adalah manajemen perkantoran, serta kompetensi keahlian yang akan kita ambil adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, mata pelajaran yang akan kita dapatkan terutama di kelas 10 ini ada beberapa mata pelajaran yang akan kita dapatkan. Sekitar total sampai kalian lulus nanti hampir 24 lebih mata pelajaran yang akan kalian miliki. Nah, untuk ketika kalian masih di kelas 10 akan ada pendidikan agama dan budi pekerti ya, jadi seperti pendidikan agama tetapi digabungkan dengan budi pekerti luhur. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, PPKN, kita kenal dengan PPKN. Ada juga bahasa Indonesia, matematika tentunya, sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia ini nanti akan membahas bagaimana sejarah Indonesia seperti halnya pelajaran IPS seperti itu. Kemudian ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, keenam pelajaran ini ada di muatan nasional yang wajib atau dalam struktur kurikulum di SMK disebut dengan kelompok A. Kita lanjut ke kelompok yang B di bagian muatan kewilayahan. Kita akan memiliki dua mapel mata pelajaran yaitu seni budaya dan juga penjasorkes atau kita biasa sebut dengan olahraga ya. Nah, untuk di SMK tidak hanya olahraga, tetapi ada juga pendidikan jasmaninya dan juga pendidikan kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya, bagian peminatan administrasi perkantoran atau tata kelola perkantoran ini, di bagian kelompok C, pertama mengenai dasar bidang kejuruan yang kita miliki. Nanti kita akan belajar mengenai ekonomi bisnis. Ada juga nanti administrasi umum. Ada juga pelajaran IPA ya. Kemudian ada simulasi dan komunikasi digital. Di bagian simulasi dan komunikasi digital, kita akan banyak belajar mengenai komputer, mengenal bagaimana Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.
Nah, untuk dasar program kalian sendiri, kita akan belajar teknologi perkantoran. Di dalam pelajaran teknologi perkantoran juga kita akan belajar mengenai Microsoft Office, Word, Internet, Excel, website, dan yang lain-lainnya. Ada korespondensi, bagaimana kalian bisa nanti menulis surat, melipat surat, membuat surat, seperti itu ya, ada di bagian korespondensi. Nah, nanti ada pelajaran juga mengenai kearsipan, bagaimana cara setelah kita mendapatkan berkas, kita akan arsip-arsipkan. Bagaimana cara mengarsipkannya akan dipelajari di pelajaran kearsipan. Kemudian di kompetensi kalian ini kita akan mendapatkannya ketika kita sudah kelas 2 atau kelas 11 atau kelas 12. Jadi di kelas 10 kalian tidak akan belajar terlebih dahulu mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan humas keprotokolan, serta produk kreatif. Ini tidak kalian pelajari di kelas 10. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 akan kita pelajari. Nah, untuk muatan lokal sendiri, ya, muatan lokal di SMK Yapisda Bandar Lampung terhitung cukup banyak. Yang pertama adalah bimbingan praktik ibadah atau kita kenal dengan BPI. Bagaimana nanti kalian harus tetap bisa beribadah dengan baik. Jika kita dalam agama Islam, maka praktik ibadah sholat, praktik ibadah jenazah, membaca Al-Quran, dan lain-lain akan dipelajari di bagian BPI. Kemudian sesuai dengan peraturan dari gubernur, maka di tingkat SMK, SMA, ataupun MA sekarang wajib memiliki pelajaran bahasa Lampung. Jadi bahasa Lampung, karena kita tinggal di Lampung, kita harus melestarikan bahasa Lampung. Ada juga pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas korupsi tentang uang, tetapi juga bagaimana korupsi tata tertib, korupsi jam masuk, terlambat, dan sebagainya ada di pendidikan anti korupsi. Nah, kemudian di bagian video dokumenter. Video dokumenter ini juga adalah muatan lokal yang dimiliki di SMK Yapisda Bandar Lampung. Bagaimana kita membuat sebuah video, memproduksi, dan juga kita mengedit video. Mungkin nanti kita akan bagaimana cara mengambil video tersebut, dan juga lain-lain yang akan kita pelajari di video dokumenter. Nah, untuk pengembangan diri sendiri ada 2 jenis yang wajib, yaitu pramuka. Kita wajibkan untuk setiap peserta didik mengikuti kegiatan pramuka dan juga wajib mengikuti kegiatan muhadharah. Nah, itulah struktur kurikulum yang kita gunakan di SMK Yapisda Bandar Lampung sesuai dengan Perdirjen yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas jika kita sudah bertemu tatap muka. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.